Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dwi Permata, NIM 18042117. Saya berasal dari jurusan Administrasi Negara. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang legitimasi dan korupsi, yaitu pada pelajaran etika ADM Administrasi Negara. Baik, yang pertama legitimasi. Legitimasi adalah kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan atau peradilan. Dapat pula diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijaksanaan yang diambil oleh seseorang pemimpin. Dalam konteks legitimasi, maka hubungan antar pemimpin dan masyarakat yang dipimpin lebih ditentukan adalah keputusan masyarakat untuk menerima atau menolak kebijakan yang diambil oleh sang pemimpin. Sedangkan legitimasi itu sendiri adalah mengenai beberapa jauh masyarakat mau menerima kewenangan atau keputusan dan kebijaksanaan yang diambil pemimpin dalam lingkungan tradisional. Legitimasi dapat diperoleh dengan berbagai cara yang dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu secara simbolis, prosedural, dan material, yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti pada tahun 1992. Sedangkan Max Weber mengemukakan 3 sumber untuk memperoleh legitimasi adalah tradisional, karisma, dan legal atau rasional. Legitimasi adalah sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa penerimaan atau keputusan pemimpin dan pejabat pemerintah pelaksanaan kekuasaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada masyarakat umum dan sesuai dengan nilai-nilai politik atau moral yang sepatutnya. Baik, kemudian yang kedua yaitu korupsi. Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasai kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Pengertian korupsi itu sendiri adalah korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang berasal dari bahasa Latin yang lebih tua corruptere. Istilah korupsi dalam bahasa Inggris corruption dan corrupt dalam bahasa Prancis corruption dan dalam bahasa Belanda corruptie yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Henry Black dalam Black's Law Dictionary menjabarkan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan bermaksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak seseorang. Perbuatan seseorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain dan bertentangan dengan tugas dan hak orang lain tersebut. Untuk menjelaskan perilaku korupsi tersebut, ada beberapa teori nih yang mengemukakan penyebab orang melakukan tindakan korupsi. Yang pertama, menurut teori triangle front Donald R. Cressy, ada 3 penyebab nih guys mengapa orang korupsi, yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Yang kedua, faktor-faktornya adalah keserakahan, kesempatan juga, ada kebutuhan, dan pengungkapan. Yang ketiga, teori CDMI yaitu terjadi karena faktor kekuasaan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Dan selanjutnya yaitu teori willingness dan opportunity. Menurut teori ini, korupsi bisa terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Baik, sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.